Memang kalau kita lihat ya di sesi 2 ini memang sempat ada sedikit sell off terutama kalau kita lihat itu mungkin beberapa dari foreign juga mungkin dari lokal juga ya terutama setelah adanya rilis data GDP kita dan memang kalau Mungkin kita ya. lihat salah satu yang menjadi pemerat itu ada saham Goto ya yang hari ini juga minus kalau tidak salah 5-6% gitu. Ini memang wajar terjadi ya karena kan mendekati earnings release-nya di minggu depan di tanggal 15. Jadi mungkin market mengekspektasi Goto ini akan mereport earnings yang sesuai dengan apa yang sudah dipricein oleh market. Dan mungkin kita juga melihat nanti mungkin datanya baru keluar beberapa saat lagi ya. Kalau mungkin data foreign flow juga mungkin akan sedikit lebih turun dan bahkan ada beberapa redemption yang dilakukan oleh foreign gitu, terutama di sesi 2 ini. Baik, Mas Faris, kalau kita lihat pergerakan IHSG hari ini, apakah memang hanya karena sektor teknologi saja begitu ya, atau kita bisa katakan memang banyak sekali nih movers-moversnya memang membuat IHSG terpuruk di perdagangan hari ini. Ini seperti apa sih Anda melihatnya? Kalau di hari ini mungkin bukan hanya teknologi ya, tapi kalau kita lihat tadi memang secara sektor finansial dan juga sektor lainnya juga terdampak ya di hari ini seperti itu. Mungkin memang beberapa yang meningkat hanya transportasi, real estate, tapi memang sektor-sektor pemberat di IHSG lainnya seperti teknologi dan juga perbankan ya terutama itu juga mengalami penurunan di hari ini. Jadi itu sih yang memang membuat IHSG kita ini relatif turun di hari ini. Dan juga di satu sisi kita tahu ada rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua dan ini di luar ekspektasi pasar yang berada di kisaran 4,9%, ternyata akhirnya kuartal kedua ini di 5,17% dan ini juga semakin mengukuhkan PDB Indonesia yang ternyata semakin baik pertumbuhannya karena sudah 2 kuartal berturut-turut Mas Faras ini di luar ekspektasi pasar, lebih baik dari ekspektasi pasar. Sejauh ini menurut Anda seperti apa dampaknya kepercayaan investor terhadap pasar modal dan pasar keuangan di Indonesia? Apakah sudah cukup kuat dorongannya dari sentimen ini ataukah memang sebenarnya sentimen eksternal masih menjadi laggard utama IHSG untuk kembali bergerak ke tren penguatan yang simultan dan bullish? Ya, rilis data GDP itu memang menjadi sentimen penguat ya, terutama dengan 2 kuartal berturut-turut GDP kita sudah melebihi dari ekspektasi pasar. Ini menjadi sinyal positif ya bagi terutama market Indonesia dan memperlihatkan bahwa negara kita ini secara ekonomi memang lebih resilient dibandingkan negara-negara Asia atau bahkan negara-negara di barat sana. Dan ini juga menunjukkan kepada investor, terutama untuk investor asing, kalau iklim ekonomi Indonesia di kita ini masih relatif bagus gitu untuk dapat berinvestasi. Namun memang pergerakan kita ini tidak terreflek ya dengan adanya kenaikan GDP itu tadi ya. Pergerakan IHSG kita mungkin masih relatif laggard atau bahkan sideways gitu. Ini memang ada beberapa faktor, salah satunya adalah sekarang ini terutama dari global dan juga regional, dari Asia dan juga mungkin dari negara-negara barat masih ingin mempertahankan posisinya di negara-negara tersebut dan sehingga mereka berhati-hati apabila masuk ke emerging market seperti kita. Namun apabila memang kita bisa menunjukkan resiliensi ekonomi kita selama beberapa kuartal ke depan lagi, ini mungkin menjadi sinyal positif bagi IHSG ke depan karena ini tandanya bahwa investor asing sudah siap masuk kepada market kita. Iya, tadi Anda katakan investor asing siap masuk ke pasar saham kita begitu ya. Ini kalau kita lihat atau kita pantau begitu ya, ini memang saham big caps masih menjadi incaran asing. Ini selain hal yang tadi Anda ungkap begitu ya, ini apa yang membuat investor asing ini masih mengincar atau melirik begitu ya pasar saham RI? Yang pertama dilihat mungkin dari segi kinerja ya. Memang di kinerja kuartal 2 kemarin saham-saham big caps kita ini mengalami kinerja yang relatif bagus, terutama untuk perbankan seperti ada di BCA dan juga di Bank Mandiri seperti itu. Bahkan Bank Mandiri kemarin sempat menyentuh all time high-nya bahkan. Jadi memang Bank Mandiri ini dan juga Bank BCA ini mengalami kinerja yang relatif bagus dan ini juga yang dilirik oleh asing apabila mereka ingin masuk ke saham-saham big caps. Jadi memang trickle down efeknya adalah pertama dari asing itu akan masuk kepada big caps terlebih dahulu untuk melihat apakah saham-saham big caps ini perform atau tidak. Lalu kemudian apabila ekonomi kita sudah terbukti resilient, mungkin dari asing akan mulai masuk kepada second liner lainnya.
Jadi ada beberapa hal sampai akhirnya investor asing akhirnya menetapkan bahwa sebenarnya bursa efek domestik dan IHSG ini begitu resilient terhadap Masih menarik ya. goncang-goncang dan masih menarik dibandingkan beberapa bursa lainnya di dunia. Nah ini saya akan kembali mengajak Anda untuk menganalisa bagaimana dampak dari makroekonomi di luar eksternal ya Mas ya. China, kita ketahui juga baru saja merilis neraca dagangnya yang meski tercatat surplus, namun sebenarnya secara year on year dibandingkan tahun lalu ini anjlok 21%. Ada sedikit sentimen dari para pelaku pasar bahwa China ini seperti kehilangan momentum dalam recovery ekonomi post-pandemic COVID-19. Apa dampaknya ke pasar saham dan juga pasar keuangan di Indonesia sendiri, mengetahui juga bahwa China adalah salah satu dan bahkan mitra dagang utama dan terbesar untuk Indonesia. Iya, mungkin pertama dampaknya dulu bagi IHSG overall ya, karena memang kalau kita lihat momentum di first quarter kita itu, market kita itu kan relatively tidak perform ya, karena memang banyak sekali fund-fund asing itu mereka mulai mengalir kepada China melihat mereka memang memiliki valuasi yang lebih rendah dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dibandingkan kita. Namun apabila kita melihat di semester pertama ini malah terbukti pertumbuhan ekonomi itu tidak sesuai dengan harapan apa yang investor harapkan untuk China terutama. Oleh karena itu memang betul saya setuju, ini memang China ini sedikit kehilangan momentum dalam momentum perbukaan ekonomi kembali ya, terutama pasca COVID. Dan ini saya melihatnya ini sebagai dampak positif bagi Indonesia. Oleh karena itu mungkin akan sedikit nanti banyak mulai di third quarter maupun di fourth quarter ini, investor asing mulai akan melirik lagi market kita atau di emerging market ya, terutama yang memiliki valuasi yang masih relatif rendah walaupun sedikit lebih mahal daripada China, tapi memiliki earnings growth yang lebih berpotensial dibandingkan dari China itu sendiri. Ditambah dengan status ekonomi kita yang juga apabila nanti di third quarter ini bisa melebihi ekspektasi dari segi GDP dan lainnya, ini bisa menjadi sinyal positif ya, terutama bagi investor asing. Nah, kalau untuk dampak bagi perdagangan di kita sendiri, mungkin akan ada sedikit dampak terutama bagi yang melakukan ekspor dan juga impor ya, terutama dari China. Tapi overall saya melihatnya apabila memang kita ini masih ditopang oleh sektor keuangan dan juga sektor telekomunikasi dan juga FMCG, ini mungkin harusnya tidak akan menjadi dampak yang sangat signifikan. Baik, Mas Faris, kita kembali lagi ke market begitu ya. Kalau kita melihat secara turnover gitu ya masih di bawah 10 triliun. Ini kalau kita lihat sebenarnya ada tren apa ini kalau kita lihat dari awal di bulan Agustus ini, kalau kita lihat masih berada di 10 triliun saja. Ini susah banget untuk naik melebihi dari 10 triliun ya, Syafrina. Ini kalau kita lihat ini sebenarnya investor masih wait and see atau seperti apa kita lihat ini? Untuk saat ini memang kita melihatnya terutama beberapa pemain institusi ya, itu masih sifatnya wait and see. Jadi memang market kita ini terutama dari domestik itu memang lebih di-drive oleh retail gitu. Jadi memang beberapa pemain institusi ini sendiri mulai mereka sedang berhati-hati terutama masuk ke market kita dan menunggu momentum, mengikuti momentum apabila foreign mulai masuk ke market kita. Jadi memang kenapa turnover kita ini masih rata-rata di sekitar 10T atau bahkan tidak bisa menembus dari itu, ini karena memang sesuai dengan ekspektasi kita yang dimana first half 2023 ini akan menjadi momentum turmoil terutama bagi market kita. Dikarenakan mungkin banyak investasi yang masuk kepada market-market lain yang memang menawarkan valuasi lebih rendah. Cuman kembali lagi ke tesis saya tadi, apabila memang kita melihat China ini ternyata kehilangan momentum bagi adanya flow-flow ke depan dan market kita menunjukkan resiliensinya, ini bisa menjadi sinyal positif terutama di third quarter dan juga di fourth quarter ya. Jadi kita expect-nya di semester kedua 2023 ini market kita harusnya akan menjadi lebih baik dan semoga bisa menyentuh kembali ke level di atas 7.000 itu sendiri. Kita harapkan bersama akan benar-benar mencapai level psikologis baru yang lebih baik, tentunya di 7.000 tentunya yang kita harapkan bersama ke pelaku pasar, dan tentunya akan terjadi tren bullish ke depannya semester 2 di 2003, apalagi ditambah domestik juga kita udah tahun politik, ada beragam macam sentimen pendorong di domestik yang juga akan semakin menguatkan IHSG. Kita harapkan tanpa ada gejolak-gejolak eksternal yang akhirnya berusaha menjadi penggerak volatilitas untuk IHSG.